menyatakan memeluk agama. Tapi kadang agama kita sudah hilang, kita tidak tahu. Karena apa? Agama ini bisa digosok oleh yang namanya hasud. Orang yang mempunyai sifat hasud akan menghilangkan agama. Karena apa? Orang hasud ini selalu orang yang tidak rela apabila ada orang lain mendapatkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para dulur-dulur sinau bareng Raudhatul Afkar yang kami cintai, untuk saat ini kita sinau kembali, sinau bareng bersama Raudhatul Afkar. Untuk kali ini kita akan mengkaji salah satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita akan selalu dimuliakan oleh Allah selama 4 sifat ini, 4 mutiara ini tetap berada di diri kita. Kami bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya minas sifatil madmumah. Ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalus sholeh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 jawahir, 4 mutiara yang ada di diri manusia, itu akan hilang oleh 4 perkara. Barang siapa yang bisa menjaga 4 mutiara yang ada di diri manusia ini, maka kita tetap akan mulia dunia dan akhirat. Yang pertama, amal jawahiru, anapun utai piro-piro mutiara atau jawahir, yaitu fal aklu, akal. Jadi akalnya manusia ini adalah jawahir, mutiara yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan tidak diberikan kepada selain manusia. Makanya manusia selama akalnya fungsi, maka manusia itu akan tetap mulia. Tapi kalau sudah tidak ada akalnya manusia, maka pada saat itu manusia sudah tidak mulia. Maka dari itu akal ini harus kita jaga. Yang mana fitrahnya akal, asal muasalnya akal, Allah menciptakan akalnya manusia ini sudah dites oleh Allah. Dengan kadar nurutnya, taatnya kepada Allah. Di saat Allah menciptakan akal ini sudah dites, hei akal, kamu siapa? Saya adalah hamba Allah. Dan saya ini siapa? Akal, Tuhan kami. Jadi akal itu selalu nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan jawahir, dinamakan permata atau mutiara yang ada di diri manusia ini. Sehingga dengan akal itu tetap akan mulia.
dengan akal itu manusia akan mulia. Karena apa? Akal itu fitrahnya, aslinya adalah penangkap perintah atau tuntunan-tuntunan dari Allah dan menangkap larangan-larangannya Allah. Selama akal itu berfungsi, bisa menerima mana yang diajarkan oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah, maka akal itu tetap ada di diri manusia. Yang kedua, yang membuat kita selalu dimuliakan oleh Allah, yaitu ad-din, agama. Jadi kita punya akal tapi tidak punya agama, maka kita tidak akan mulia. Secerdas apapun akal kita, tapi kalau tidak bisa beragama, maka kita tidak akan mulia. Yang ketiga, al-haya, sifat malu. Ini diberikan termasuk jawahir, termasuk mutiara yang ada di diri manusia. Al-haya, sifat malu. Selama mempunyai sifat malu, manusia akan mulia. Yang keempat adalah amalus soleh, perbuatan yang baik. Ini yang akan memuliakan manusia. Jadi manusia mulia karena satu, karena akalnya. Dua, karena agamanya. Tiga, karena ada rasa malunya. Empat, karena ada amal baiknya atau amal solehnya. Empat mutiara yang ada di diri manusia ini, yang sudah dianugerahkan, diberikan oleh Allah kepada kita, ini harus dijaga. Karena empat mutiara ini ada yang merusak dari sifat yang lain. Apa yang merusak akal? Yang pertama, al-ghadabu, pemarah. Bukan marah, tapi pemarah. Makanya al-ghadabu yazilul akla. Orang itu kalau suka marah, maka di saat marah manusia, maka akal sudah hilang. Tiap-tiap orang itu melampiaskan kemarahannya, maka saat itu juga orang itu sudah tidak berakal. Makanya orang marah itu tidak ada yang mulia. Lebih-lebih marah-marah, tidak ada apa-apa, marah-marah. Tambah tidak akan mulia manusia. Karena penggosok dari akal adalah marah. Nah, orang Islam tidak boleh suka marah-marah. Karena apa? Menjaga mutiara ini, menjaga permata yang diberikan oleh Allah berupa akal. Sejak awal akal ini sudah taat kepada Allah. Jadi kalau ada istilah orang ngakali, itu bukan ngakali sebetulnya. Kalau bahasa pelajaran kitabnya itu junudun, sudah gila. Tidak ada istilah orang itu diakali ini, diakali, tidak ada. Karena akal fitrahnya adalah untuk menerima mana perintahnya Allah dan mana larangannya Allah. Ini yang membuat manusia itu mulia. Akal tidak akan dimaknai mulia tanpa dibarengi dengan ad-din, namanya agama. Harus beragama, ini satu paket. Orang kalau tidak bisa beragama, walaupun akalnya cerdas, tidak bisa, harus kumpul. Lah, agama ini, utamanya sekarang kita agama Islam, ini adalah mutiara yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini bisa hilang dari kita, walaupun kita sering menyatakan orang beragama, sering kita pemeluk agama, menyatakan memeluk agama, tapi kadang agama kita sudah hilang, kita tidak tahu. Karena apa? Agama ini bisa digosok oleh yang namanya hasud. Tahu hasud ini? Drengki, bahasa Jawa itu drengki. Makanya al-hasadu yaziluddin.
orang yang mempunyai sifat hasud akan menghilangkan agama. Karena apa? Orang hasud ini selalu orang yang tidak rela apabila ada orang lain mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesuksesan yang didapat oleh orang lain itu semuanya atas kehendaknya Allah. Makanya kalau ada orang hasud, secara sudah otomatis orang itu sudah kehilangan agama tanpa kita terasa. Makanya bahaya gitu. Sifat hasud ini bahaya sekali pada kita. Kita harus melatih diri dengan keadaan seperti apapun, ada teman sukses kita harus ikut senang karena orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita hasud, maka saat itu juga kita sudah kehilangan agama. Makanya dinyatakan al-hasadu yaziluddin. Hasud menghilangkan agama. Yang kedua, mulianya manusia. Yang ketiga adalah al-haya. Apa al-haya? Sifat malu. Malu kepada Allah. Kalau orang sudah tidak punya sifat malu, walaupun akalnya cerdas seperti apapun, bisa menciptakan ini, bisa menciptakan ini, bisa menyerap ilmu dengan banyak, dan juga beragama, tapi tidak mempunyai sifat malu, maka saat itu manusia tidak mulia lagi. Walaupun beragama, walaupun sudah akalnya, ilmunya banyak, tapi kalau tidak punya rasa malu, maka saat itu sudah tidak mulia lagi manusia. Dan sifat malu yang ada di diri kita ini sebetulnya juga jawahir, mutiara atau permata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak semuanya makhluk yang diberi sifat malu, kecuali manusia. Ini adalah jawahir. Lah, sifat malu yang ada di diri manusia ini bisa hilang dengan apa? Ar-riya'u, apa namanya? Sifat malu ini bisa dihilangkan dengan toma, rakus. Orang kalau sudah kena penyakit rakus, maka saat itu manusia itu sudah hilang rasa malunya, namanya rakus. Makanya at-toma'u yazilul haya. Orang rakus itu menghilangkan rasa malu. Malu kepada Allah, tidak punya malu kepada Allah. Halnya orang rakus itu biasanya rupanya saja baik, tapi di dalam hatinya kepingin menguasai ini, kepingin menguasai ini. Dia sudah lupa bahwasanya dia dipantau oleh Allah. Kalau sudah tak terasa dipantau oleh Allah, maka dia tidak punya malu. Makanya dia bisa berbuat yang keluar dari tuntunannya Allah. Dia sudah tidak malu. Contoh paling kecil ya, masalah malu. Agamanya sudah kuat, akalnya sudah cerdas, tapi pas kita ada kendurenan, berani ambil berkat yang banyak atau makannya, sudah tidak akan mulia. Di pandangan masyarakat pun ya sudah tidak mulia. Sealim apapun orang itu, sekuat apapun agamanya, tapi lah kok rakus. Ada di rumahnya orang pas kenduren, tidak ambil 1 piring malah ambil 3 piring, kan itu tidak punya malu. Pada saat itu karena kerakusan seperti itu, maka turun, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat apa? Amalus soleh, perbuatan yang baik, membantu sesama, membantu macam-macam, membantu fasilitas agama, dan menyantuni yatim piatu, semuanya amal-amal yang baik, itu namanya amal soleh. Itu bisa hilang. Padahal amal soleh ini salah satu dari jawahir, salah satu dari mutiara yang diberikan di hati manusia itu. Peduli kepada sesama, peduli kepada fasilitas agama dan sebagainya. Ini bisa hilang dari manusia
mutiara yang namanya amalus soleh itu bisa hilang dari manusia dengan arya, pamer, suka undat-undat itu. Sebesar apapun bantuan Anda kepada sesama, sebesar apapun amal soleh Anda yang dikerjakan tapi sering diungkit, diundat, maka saat itu sudah turun derajatnya, tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya 4 jawahir, 4 mutiara ini wajib kita jaga. Akal yang sudah diberikan oleh Allah, mari jaga. Dengan apa? Tidak suka marah-marah. Difikir dulu kalau ada sesuatu. Jangan emosi dulu, tapi difikir. Karena fungsi akal untuk berfikir. Yang kedua, agama. Dijaga agama. Jangan sampai mempunyai sifat hasud. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Jangan sampai kita rakus. Karena kalau sudah rakus, hilang rasa malu. Yang keempat ini, amalus soleh. Amalus soleh. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, pasrahkan kepada Allah. Jangan dia aku sendiri. Bukan kita yang mengerjakan amal baik itu, tapi semuanya itu barokah, dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita? Kalau banyak amal soleh, hanya mengucapkan Alhamdulillah. Itu kemuliaan-kemuliaannya Allah yang diberikan kepada manusia, wajib kita jaga. Akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah, ilmu yang menuntun kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Ini yang bisa kami bacakan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.